Alhamdulillah. Semangat belajar? Semangat. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dan kemudahan. UKM silakan dipimpin doa. Siap duduk. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Judulnya apa? Ayo bertaubat. Ayo bertaubat. Ayo bertaubat. Di dalam bab ini ada kata ajakan, yaitu apa? Ayo. Berarti dalam bab ini kita akan diajak kita sama-sama belajar mengenai apa sih itu taubat, ya. Nah, selain itu, tujuan dari pembelajaran kali ini pertama, kalian harus bisa mengerti bagaimana sih pentingnya, begitu pentingnya taubat dalam hidup kita. Terus saya juga harus bisa menghayati, memahami, mengkomunikasikan atau mengorganisasikan ya mengenai pengertian, ungkap, syarat-syarat, kedudukan dan keutamaan dari taubat. Oke, pertama kita masuk ke pengertian taubat. Pengertian taubat itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Spanyol ya, tapi berasal dari bahasa Arab, yaitu taubat yang artinya kembali. Maksud kembali di sini adalah kembali dari dosa atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah itu namanya taubat secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah dan menganggap buruk apa yang telah diperbuatnya, seperti maksiat atau dosa ghibah atau yang lainnya gitu ya. Terus menyesali perbuatannya, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki. Ya, itu pengertian taubat secara istilah atau secara syar'i. Paham pengertian taubat? Paham. Ya. Kita maju ke hakikat dari taubat. Hakikat taubat itu adalah menyesali perbuatan dosa yang telah terjadi, lalu mengarahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menahan diri dari dosa ya, menahan diri, harus ditahan diri dari melakukan dosa, meskipun ada yang ngajak teman kita, ada yang ngajak ghibah atau ada yang ngajak apa gitu ya, pacaran dan lain sebagainya, kita harus menahan diri, lalu melakukan amal soleh dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud nyata dari taubat. Jadi yang ketiga kita belajar mengenai syarat-syarat taubat. Pertama harus
jelas ya harus Islam. Kalau bukan Islam, contoh ya, non Muslim taubat, tapi dia bukan Islam, terima nggak taubatnya? Enggak ya, karena hatinya aja tidak meyakini kepada Subhanahu wa Ta'ala gitu taubatnya. Yang kedua, menyesali diri. Tentu kita harus menyesali diri dari perbuatan dosa. Kalau kita taubat berarti kita harus menyesal. Kalau tidak menyesal, bukan taubat ya. Yang ketiga, menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah suatu dosa. Yang kita lakukan adalah suatu kesalahan. Jangan egois. Oh bukan lah, semua bukan. Aku mau enggak kayak itu, enggak ada cuma ngomongin itu doang. Enggak ada cuma itu doang. Jadi jangan egois. Jadi harus menyadari kalau kita salah ya udah gitu ya. Minta maaf atau minta maaf kepada yang bersangkutan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu coba. Terus ikhlas dalam melakukannya. Terus masa bertaubat itu dari sebelum nafas sampai tenggorokan itu masih diterima ya taubatnya. Terus sebelum matahari terbit dari barat, nah tuh diterima taubatnya. Jadi kalau ada yang sakaratul maut gitu ya, masih bisa bernafas, dia tuh masih bisa bernafas. Nafasnya itu belum sampai ke tenggorokan, itu masih bisa diterima taubatnya. Ya. Terus banyak mengucapkan istighfar. Nabi Muhammad SAW saja ya, manusia pilihan, kekasih Allah, terus manusia istimewa itu melakukan istighfar dan mengucapkan istighfar sehari 100 kali. 100 kali atau 1000 ya? Itu yang 100 kalau kita sebagai manusia biasa masih enggan gitu kali. Nah, yang terakhir syarat taubat itu bersangkutan dengan orang lain gitu. Kalau ada sangkutannya dengan orang lain, contohnya gimana? Contohnya Nyimas sama Alia ngomongin Sia gibah gitu, atau mungkin Sia dikobongkan dengan sendal sembarangan. Nah, padahal Sia enggak ngambil apapun gitu. Jadi itu kan kesannya fitnah ya. Nah, berarti ketika Nyimas sama Alia ini bertobat, itu harus meminta maaf terlebih dahulu kepada dosa yang bersangkutan dengan manusia gitu. Kalau yang tidak bersangkutan dengan manusia atau langsung bersangkutan dengan Tuhan, seperti kita tidak sholat, tidak puasa, itu bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung meminta maafnya atau taubatnya langsung meminta maaf langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu syarat taubat. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, itu taubat, syarat-syarat taubat itu ada 3. Yang pertama menyesali perbuatan dosanya. Pertama menyesali, yang kedua meninggalkan dosa, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masuk ke pembahasan keempat, kedudukan taubat. Kedudukan taubat ini ada tertera dalam surat At-Tarim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Jadi kedudukan taubat itu adalah karena ini ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertaubatlah. Berarti bertaubatlah itu kata apa? Perintah atau fi'il amal ya. Perintah bertaubatlah. Berarti kalau bertaubatlah atau fi'il amal itu hukumnya apa? Wajib. Nah, langsung keutamaan taubat. Nah, keutamaan taubat ya,
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang atau mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dicintai oleh Sang Pencipta. Bahagia nggak? Bahagia. Kita aja yang dicintai oleh crush gitu. Crush ya. Dicintai oleh keluarga, dicintai oleh pasangan gitu ya. Kalau sudah memiliki pasangan, kalau menikah ya. Atau kita dicintai oleh sahabat, dicintai oleh orang tua dan lain sebagainya. Bahagia nggak? Bahagia ya. Apalagi mencintai Sang Pencipta. Yang kedua, keutamaan taubat itu mendapatkan keberuntungan, sebab kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 31, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Jadi keutamaan taubat itu pertama dicintai oleh Allah, yang mendapatkan cinta dari Allah, terus mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Lalu sebab kita masuk surga. Ya betul, kalau kita sudah bertaubat, menyadari dosa-dosa, menyesali dan kembali kepada Allah, tentunya insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Terus utamaan yang lain, malaikat akan mendoakan orang-orang yang bertaubat. Kita didoakan oleh teman aja, oleh orang tua saja yang sudah berdoa oleh malaikat, tidak didoakan oleh malaikat ya. Jadi itu keutamaan dari taubat. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Angkat tangan aja. Apa taubatan nasuha itu? Apa taubatan nasuha? Jadi taubatan nasuha itu taubat yang sebenarnya dan tidak mengulangi hal yang sama gitu, dosa-dosa yang telah dilakukan, tidak melakukan dosa dalam hidupnya gitu ya. Jadi kalau sudah melakukan dosa, bertobat. Tapi taubatnya itu taubatan nasuha. Nasuha itu adalah sebenarnya gitu. Paham ya? Kita tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Nah, untuk tugasnya buka halaman 9. Di sana ada uji kompetensi, silakan untuk diisi ya, minggu depan untuk Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.